Pernah dengar nggak namanya Google Sites? Belum ya? Mau tahu? Mau. Ada sih di handphonenya. Nanti kasih tahu kan handphonenya. Kemudian Mbak, pernah nggak dengar yang namanya pembelajaran inovatif abad 21? Belum pernah ya? Oh iya, nanti kita belajar sama orang yang punya handphone itu. Namanya Bapak Rodi. Oh iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Dwi Rahmadani dari kelas 12 IPS 3. Bahwasannya di kelas kami sudah menerapkan materi pembelajaran budaya positif. Guru pengampu Pak Rojei SPD. Di mana menurut saya hal positif yang udah saya dapetin dari materi pembelajaran budaya positif, saya lebih tahu tentang aplikasi Canva. Nah, di aplikasi Canva itu menurut saya membuat saya lebih inovatif dan lebih kreatif. Dan hal yang saya rasakan yang akan datang, menurut saya pembelajaran budaya positif ini bisa membuat saya lebih tahu dunia digital yang menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Dan hal itu berdampak positif bagi pembelajaran sehingga murid lebih memahami termasuk di diri saya sendiri. Jadi itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang isi hati dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya. Awalnya sih kita kayak agak takut atau kayak menegangkan gitu ya, tapi setelah kita lalui semuanya terlihat biasa saja dan lumayan asik juga sih, jadinya kayak kelihatan seru sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiawati dan di samping diri saya Saya juga ada Idewati. Kami dari kelompok 4 akan memberikan komentar kami tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang konflik di Eropa. Tentang apa? Konflik Bosnia dan Herzegovina. Ya, menurut kami pembelajaran hari ini itu cukup menyenangkan. Ya, kenapa begitu? Karena sebelumnya kami belum pernah melakukan pembelajaran dengan cara seperti ini, dan dari pembelajaran hari ini kami bisa mendapatkan pengetahuan tentang konflik-konflik yang ada di dunia yang belum pernah kami dapatkan sebelumnya melalui yang penjelasan ya dari kelompok lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 1 Sejarah Indonesia, di mana di sini kami akan memberikan komentar teman-teman. Sebelum kita memberikan komentar, kita akan kasih saya dulu ini teman-teman. Kasih saya dulu teman-teman. Hai. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini yang pertama saya perkenalkan, nama Yuda Pramono Sidi dari kelas 12 MIPA 2 kelompok 1. Saya akan memberikan komentar di mana kita mengikuti pelajaran sejarah Indonesia ini sungguh sangat menarik teman-teman. Kenapa sih sangat menarik ya? Yang pertama, kita mengikuti pelajaran dengan sangat senang. Yang kedua, kita bisa mengenal yang namanya aplikasi Canva, teman-teman. Setuju? Setuju, teman-teman? Ya. Ya. Apakah ada pendapat lain, teman-teman? Seperti itu sama? Sama. Iya. Dan luar biasa asik sekali. Asik sekali ya, teman-teman. Ya, ini salah satu teman kami. Yuk, kalau kita gini aja, teman-teman, kita perkenalkan diri kita sendiri biar teman-teman yang melihat tahu nama-nama kita. Boleh? Oke. Ya. Saya tadi sudah kenalan, kita lanjut ke Mas yang ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Tri Haryadi dari kelas 12 IPA 2, tepatnya dari kelompok 1. Oke, lanjut teman-teman. Ke Mas yang ini. Oke. Perkenalkan, saya Ergena Widitama dari kelompok 1. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra dari kelompok 1. Putra sampai. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Reka, saya dari kelompok 1. Oke, begitulah kelompok kami teman-teman. Dimana kita membuat video ini bukan hanya membuat asal video saja teman-teman. Di sini kami benar-benar tulus dari hati kita untuk mengikuti pelajaran sejarah Indonesia. Baik,
Jika ada salah kata, kita mohon maaf. Mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak sekolah sangat terima kasih sekali bahwa ada ide-ide perbaikan untuk sekolah kita, karena memang sekolah ini juga perlu banyak masukan dari stakeholder, utamanya kita selaku yang memang berada di sini, untuk melakukan satu terobosan bagaimana agar satu keadaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sudah ada juga di sini. Konsep ini dia kita akan menemukan hukuman atau konsekuensi, karena dua itu hal yang berbeda. Di sini pun sudah terlihat hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Oke. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini kan menyakitkan harus terjadi. Oke, ini sesuatu harus terjadi. Ini baik betul, karena baik harus dijelaskan bahwa waktu kita terbatas, nanti ada waktu yang bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Karena sudah terjadi siswa kita, anak kita mendapatkan hukuman, mendapatkan konsekuensi, mendapatkan penghargaan itu bisa baik, bisa negatif, maka dia memerlukan yang namanya restitusi. Apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak harus murid aja ya, guru juga bisa kok. Sebenarnya gimana Pak? Kalau misalnya tadi anak terlambat lah ya, terlambatnya Ya, restitusinya. Ya, jawab apa tadi? Restitusi itu dulu ya. Nanti ya. Nanti Pak ya. Pertanyaan Bapak Mamun luar biasa, tapi nanti di akhir pasti ada jawabannya. Jadi setelah siswa merasa buat kesalahan bagi kita, hukuman kita kasih, penghargaan kita kasih, konsekuensi kita kasih, untuk dia lompatan lebih tinggi, dilakukan namanya restitusi. Seperti apa restitusinya? Berbagai macam. Jelasnya ada 5 proses kontrol dan terakhir ada segitiga restitusi. segitiga restitusi. Ya, kan? Ini sih sebenarnya nggak kelihatan ya. Ini ada. Jadi di sini Pak Makmon ada identitas gagal. Identitas gagal sini ya, ada identitas sukses. Jadi identitas sukses ini terbagi menjadi 2. Di situ ada disiplin. Disiplin tadi kan belajar ya. Nah, identitas gagal ini pasti diberikan yang namanya hukuman. Jadi kita kalau memberikan suatu hukuman itu pasti mengarahkan pada suatu kegagalan. Kemudian identitas sukses itu terbagi menjadi 2. Di sini konsekuensi yang seperti Pak Mamun tadi sampaikan. Kemudian di sini ada namanya restitusi. Nih, ini jadi identitas sukses. Dia ada namanya disiplin belajar tadi, Getsen tadi. Kemudian di sini ada terbagi menjadi 2, konsekuensi dan restitusi. Setiap ada siswa melanggar pasti dikasih hukuman sesuai dengan konsekuensi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Namun sebaliknya itu ada namanya restitusi. Ayah memberikan konsekuensi karena melanggar, selesai ya. Kerja ngepel, nyapu, baca buku, dan buku selesai. Tidak ada yang namanya restitusi. Nanti apa komentar Pak Jaya? Saya tahu ada di posisi 5 kontrol. Saya lihat dulu. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kenapa dia melakukan suatu kesalahan, kenapa dia melakukan pelanggaran, artinya dia membuat kesadaran diri sendiri Pak Jaya. Panjang di bawahnya Pak Jaya. Kayak sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan?
di kelas kita Pak Jaya di ruang PK kan peraturan Pak Jaya ya, bukan suatu keyakinan. Peraturan kita tidak boleh memakai kalung. Ada peraturan ya. Kenapa tidak keyakinan saja? Padahal keyakinan itu akan lebih baik daripada peraturan. Saya lewatkan lagi, kenapa panjang betul. Di sini ada yang namanya peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibedakan dari dalamnya. Ada yang baik lagi namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas secara umum. Kemudian di sini ada lingkaran positifnya, lingkungan positif akan menentukan yang namanya budaya positif, law effect-nya. Kemudian ini ada peraturan, di sini ada keyakinan kelas. Oke, contoh aja ya. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita pinjam buku di perpustakaan kan kembali kepada tempatnya gitu ya. Untuk keyakinan kelasnya sebaiknya diganti dari peraturan kelas Pak Jaya, tapi ganti dengan keyakinan kelas. Tanggung jawab naik level gitu tadi. Nih, kemudian sini dilarang mengganggu orang lain. Nih, kita budayakan keyakinan mereka menghormati orang lain. Begitu di sini lagi gunakan masker. Masker itu suatu peraturan. Kita gunakan masker bla 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 gitu ya. Ternyata ada suatu keyakinan jika kita menggunakan masker yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Iya, karena kita mengubah itu. Cuma saya mau mempraktekkan lebih banyak karena itu tadi ada batas-batasan yang harus dibatasi. Lebih baiknya Pak Jaya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan BK. Saya itu sudah merubah kelas Pak Jaya, bukan peraturan mata pelajaran 20% kamu harus ini, 50% harus ini, tidak. Tapi saya mengubahnya seberapa yakin dia untuk menyelesaikan mata pelajaran sejarah itu. Maka dia menulis disiplin, tanggung jawab, mandiri, segala macam ya Pak Jaya. Oke. Di sini kebutuhan dasar manusia ada ini Pak Jaya, ada bertahan hidup, ada lagi di sini kisah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Saya rasa kalau di luar panjang juga ini. Nih kita kesini saja. 5 posisi kontrol. Ini Pak Eko, 5 posisi kontrol kita. Ya selalu yang sampai ke tadi. Nih 5 posisi kontrol. Oh ini predator pramuka nih. Nih, ya. Ini dia motivasi ya. Ini motivasi. Ini identitas gagal. Ini identitas berhasil sukses. Identitas berhasil sukses. Cuma dia di sini ya, dia identitas gagal ini untuk menghindari hukuman. Ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Contohnya Pak Sigit berangkat latihan ke Kota Gajah, dia dikasih sangu. Orientasi Pak Sigit dapat sangu sama dapat piagam sertifikat. Termasuk saya. Tadinya Pak Bangun, lalu dikasih sangu 100.000, begitu pulang dapat sertifikat, dapat surat tugas, bisa naik PTK nih udah gitu kan. Nah, padahal ada yang lebih baik lagi Pak Bangun. Ternyata ada di sini identitas berhasil berupa kontrol diri. Di sini itu karena untuk menghargai diri saya sendiri. Kalau saya berangkat pelatihan sana sini sebenarnya untuk makanan diri sendiri, untuk kualitas diri saya sendiri. Tidak harus mengharapkan sanggup, tidak mengharapkan sertifikat. Artinya mengubah ke dalamnya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah Pak Jaya. Kadang-kadang kita buat anak itu rasa risau, sakit hati, kenapa bersalah. Ternyata di sini adalah termasuk di dalam identitas gagal. Jadi kalau Pak Jaya kasih hukuman kepada anak Pak Jaya karena terlambat bahasanya masuk ke kelas, ini ada identitas gagal Pak Jaya. Panjang Pak Sigit kalau gimana jelaskan gimana Pak Sigit? Luar biasa penjelasan identitas gagal, penghukum dan pembuat rasa bersalah gitu ya. Kita kotakin sini dulu Pak Jaya, oke? Ini pertanyaan Pak Mamun. Ya, kayak gitu ya. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Di sini ini karena dia ada teman. Siapa tadi jawab teman ya? Wahyu ya. Dia tadi pramuka anak-anak itu teman kata Wahyu kan, teman. Kemudian lagi ada Pak Susilo, saya sebut nama ya, atau Pak Makmun. Waktu upacara di tiang dia mana ya? Di sana ya dia ya. Itu bisa harus nggak? Ada anak belakang ribut kan, gelang kayak gitu kan. Ada Pak Makmun. Saya tahu, saya sering mendengar itu. Ternyata sini memang identitas berhasil
namun dia adalah untuk mengharapkan kontrol orang lain. Di sini dia mengharapkan imbalan dan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi di sini posisi kontrol Pak Makmun suatu pembina upacara yang sering kayak Pak Makmun itulah sebagai teman dan sebagai pemantau. Saya yakin Pak Makmun sebagai pemantau. Pembina upacara sekaligus memantau peserta upacara. Oke. Yang terakhir bagusnya di sini Pak Jaya. Jadi kita sukses berhasil sebagai kontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Ini Pak Jaya. Kita diharapkan walaupun kita sebagai guru Bonopi, kita mengambil posisi kontrol kita lah di sini, manajer. Kalau saya kebanyakan tadinya ini membuat rasa bersalah sama teman. Pak Makmun pastinya ini Pak Makmun. Satu level lagi Pak Makmun tingkat ke sini. Jadi manajer Pak Makmun. Oke. Ini yang terakhir nih segitiga restitusi. Ini yang diharapkan betul. Di sini ada namanya segitiga restitusi terbagi menjadi 3 dan segitiga seperti ini. Validasi kebutuhan. Di sini sebagai mengharapkan menstabilkan identitas dan di sini mendayakan keyakinan. Nah, di mendayakan keyakinan ini terbagi menjadi 2 ranah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati seperti tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa dan lain-lainnya. Keterangannya ada. Oke ya. Baik. Setelah saja kan. Sebenarnya harus melakukan ini di intervensi 30 detik Pak ya. Pak Wahyu. Nah, oke, saya lewatin. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Berikutnya untuk pertanyaan dari salah satu kawan kita tadi, Pak Sigit, saya berikan kesempatan berbagi kolaborasi dulu. Ya, kita kolaborasi. Enggak dulu lagi. Yes, ulangi Pak dari pertanyaannya. Ya, dan menjawab sih ya dari solusi. Pak, gimana tadi sih Pak? Kalau ada yang terlambat, bagaimana? Ya. Jadi kalau ada yang terlambat itu yang kita, ya selama ini kita sama yang hubungan. Tapi kan itu sesuatu yang seperti apa yang kita mana sudah bisa, itu sesuatu yang keliru dan dia menjadi sendiri dan Jadi karena yang dilemparkan ke saya panasnya dari saya berusaha menjelaskan Pak Makmun tadi untuk kami di sini berbicara tentang teori. Karena kalau teori menurut saya pribadi, sebelum saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang Bapak berikan kepada kami, kita berbicara teori. Sekali lagi kita berbicara teori. Sempat ada pertanyaan yang bikin saya juga terkadang merasa kurang pas. Selain teori, tapi teori ini sudah diujikan secara ilmiah. Yang namanya diujikan itu enggak 100% benar tapi mendekati. Artinya banyak berhasil, kan gitu. Sempat ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan itu? Itu kan? Nah itu yang menurut saya ini juga saya menjadi PR. Nanti ketika kami lokal, nanti kami bawa lagi. Kami diskusikan dengan para pemangku kepentingan GGP, gitu ya Pak ya. Nah itu yang bikin saya juga hari ini itu PR saya, karena ada pertanyaan seorang guru yang kasih Pak, coba seandainya anak itu bukan dikasih hukuman tapi malah ngulangin lagi, akhirnya kami
memutuskan untuk memberikan hukuman, kan gitu kan? Untuk memberikan hukuman, tapi malah lebih efektif. Nah, dia malah untuk telatnya semakin berkurang. Terus ukuran keberhasilannya gimana? Nah, di situ sebenarnya ada ya tadi Pak. Itu yang PR kami. Memang tidak semua, tapi saya untuk yang itu saya sarankan Pak ya. Saya hanya berpaku pada teori Pak. Nah, untuk kasus yang misalnya dana telat, bagaimana penanganannya? Yang jelas kita melakukan pertama segitiga restitusi Pak. Dapat dilanjutkan segitiga. Oke Pak. Di sini yang pertama ini susunannya segitiga restitusi ada 3 sisi. Gitu Pak. Maksudnya yang mana atas? Ya, atas. Dalam segitiga restitusi ini yang pertama dari sini Pak, menstabilkan identitas. Saya akan contohkan misalnya Pak Roji. Maaf ya Pak, saya panggil Roji kan ya. Izin dulu, hari ini kita kasih sampel teorinya ya. Iya, ini teori. Misalnya si Roji ini, maaf Pak ya sekali lagi. Kalau Pak itu kayak takut. Roji ini telat. Jadi kita panggil anaknya, kita akan menstabilkan identitas. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya saya duduk. Kenapa kamu hari ini terlambat? Terus saya ngomong salah satunya di sini. Ya, setiap orang pasti pernah terlambat. Bapak juga pernah. Saya juga pernah. Bapak juga pernah terlambat. Tapi jadi hari ini terlambat. Jadi menstabilkan di sini, menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan seolah-olah di sini. Kita merasakan pernah di posisi anak. Nah, ini dalam menstabilkan identitas. Kamu bukannya satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya dia itu sudah kita tahu melakukan suatu pelanggaran, tapi di sini seolah-olah kita pernah sama melakukan. Jadi menstabilkan anak, menstabilkan, menyamakan. Dari kata-kata stabil itu kan menyamakan. Jadi Bapak juga pernah melakukan telat juga pernah, kan? Jadi intinya tanya tentang untuk menstabilkan anak, biar anak tetap tidak merasa ada ketakutan di situ. Jadi itu di sisi yang pertama. Setelah itu sudah ditanya, nanti kan anaknya ngomong gitu ya. Nanti ngomongnya apa? Nah, kita respon lanjut ke validasi kebutuhan. Di sini contohnya dia berbicara, ini guru, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi tanya, Roji kan telat nih, kenapa telat ini? Kan anak itu pasti ngomong, Pak, misalnya nih Pak, semalam saya kadang main game gitu kan. Jadi kan punya alasan anak itu. Walaupun dalam tanda kutip anak itu bohong, yang jelas ada alasan. Kenapa anak itu bohong? Nanti ada namanya kebutuhan manusia tadi Pak. Ada 5 kalau nggak nama ada kebutuhan itu. Nah, di sini kita akan menanyakan, kita akan memvalidasi. Terus contoh lagi, ini pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah ini contohnya ini tadi, kita boleh menanyakan di sini. Ini hanya beberapa contoh. Misalnya, adakah cara yang lebih efektif? Kita menanyakan. Contohnya, kita tanya, kira-kira OJI selain tidak terlambat, kira-kira bisa enggak? Jadi kita menanyakan. Di situ posisi validasi kebutuhan. Jadi di sini kita belum dan tidak menyalahkan anak. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu, baik, Bapak. Oke, setelah itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melakukan ini, kita harus sudah
membuat keyakinan kelas, minimal keyakinan kelas. Kalau guru BK ini bukan keyakinan kelas, lebih ke keyakinan sekolah. Karena guru BK itu menangani semua kelas, kan gitu ya Pak ya. Jadi lebih ke keyakinan kelas. Kita menanyakan di sini, posisi menanyakan keyakinan kelas. Tapi di sini kita harus sudah membentuk keyakinan kelas. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi saya tanya, jadi ya Pak, keyakinan apa yang pernah kita buat di kelas atau misalnya di sekolahan? Bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Terus kamu telat itu bertanggung jawab tidak? Belum, Pak. Belum. Nah, di situ jadi ada proses kayak gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada interaksi di situ. Terus setelah itu tanya, nah kira-kira supaya kamu bertanggung jawab itu harus seperti apa berarti? Harus mandiri, Pak. Harus mandiri. Terus dengan kamu terlambat berarti mandiri tidak? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tapi itu tadi Pak, mohon maaf ya, ini teori loh Pak. Tapi kembali lagi ke Mungkin kita punya keyakinan. kan kita kalau saya sampai tidak yakin dengan apa yang sampai Iya. kita yakin bahwa apa yang kita oleh sudah teori dan kan sudah teruji katanya itulah yang itu harus diyakini bahwa itu adalah satu alternatif penyelesaian masalah kan. Iya, makanya saya bilang tadi syaratkan yang apa bahasanya? Yang meletakkan lah ke ininya. Apakah seperti Pak saya ditanya gitu? Mungkin juga saya kan. Jadi intinya gini, ada pada posisi 5 kontrol ini tetap diperhatikan Pak Eko terhadap ini. Ada yang ini kita setiap kali ya, ada nama 2 penghukum dan pembebasan bersalah. Jangan kemudian tuh kita menjelaskan segala macam. Kemudian ada di sini prioritas berhasil karena kita datang sebagai teman dan pemantau. Kebanyakan kita itu 1, 2 ya bermain di kata ini. Diharapkan kita berada pada posisi manajer. Karena dengan posisi manajer untuk mengarahkan pada suatu keyakinan baik sekolah, kelas ataupun di mata pelajaran itu akan lebih mudah. Artinya bukan guru tidak bisa menerapkan suatu manajer di mata pelajarannya Pak Eko, bisa. Karena sebelum setiap kita di kelas pastilah kita buat peraturan-peraturan. Saya berharap peraturan itu dirubah, bukan dirubah ya. Saya menuntut untuk bergeser kepada posisi manajer yang melakukan yang namanya keyakinan. Buat mereka yakin kenapa mata pelajaran kita harus diikuti oleh mereka. Contoh saat ini Pak Eko, Pak Jaya, saya meyakini betul bahwasannya apa yang kami sampaikan PDP di sekolah kita ini insya Allah pasti bermanfaat, tidak sekarang pasti besok. Ini keyakinan yang kami miliki, yakin kami pasti memberikan dampak disiplin. Ingat kutip disiplin bukan petak-petakan itu belajar. Oke, di sini yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu. Ada tambahan sedikit? Nanti Bapak Ibu bisa itu saya berusaha membuat ilustrasi yang saya berikan tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu ilustrasi saya ambil contoh di YouTube. Memakan waktu sekitar 17 menit Pak ya kalau nggak berapa itu saya mengambil contoh. Cuma terus terang saya bukan orang yang pemeran pelaku jadi agak kaku gitu. Jadi saya berusaha membuat itu sebagai bentuk laporan saya sebagai pembicara. Tapi yang jelas Bapak Ibu saya tambahkan ya. Untuk posisi penghukum anak itu kita guru berbuat menghardik menunjuk. Jadi itu kata-kata kita. Misalnya saya di contoh itu ngambil Java, saya bilang contoh ini dia anak itu telat datang, saya tahu salah sembarangan. Java, kenapa kamu telat? Jadi kan ada kita itu nunjuk-nunjuk seperti itu. Kamu udah kemarin telat, sekarang telat lagi. Mau apa kan gitu. Nah itu sifat-sifatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Timbulnya apa? Anak itu dendam.
penghukum itu kayak gitu. Dan itu bukan waktu yang singkat, anak itu pasti teringat. Kita ini dulu juga korban, saya juga terus terang yang lulusan SMP 1 siapa yang nggak kenal pernah korban. Sampai sekarang sakit hati rasa. Itu kan sebenarnya menghukum itu ya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Di sini ketika anak datang panggil namanya, Dafar, sini. Kenapa kamu terlambat? Dan pakai nada yang ini. Nanti kan anak ngomong, tolonglah bantu bapak. Nanti kalau kamu terlambat, bagaimana bapak mengisi aksennya? Aksen kamu sudah alfa terus. Kalau kamu telat terus kan gitu ya. Kata intinya berceramah. Kan sering menceramahi Pak. Ada ya. Lalu kita menceramah selama ini memang betul Pak. Nah, berarti dia masih identitas gagal. Iya. Itu identitasnya gagal. Apa nama identitas apa sih? Jati diri ya. Jati diri gagal. Mohon Pak, apa? Maksudnya ini ada ini yang nanti akan menghasilkan gagalan. Iya, kegagalan. Bahkan dia menyimpan rasa dendam sampai Jadi akhir hayatnya. Maaf Pak, jadi gini Pak, sehingga walaupun anak itu dengan kita hukum besok berubah, anak itu berubahnya bukan dari internal tapi dari eksternal. Saya takut kok kalau nanti telat dihukum lagi. Jadi nggak datang dari internal, nggak datang dari diri sendiri karena dia disiplinnya setelah dihukum, setelah tak hukum kayak rajin lah itu. Kita sebagai guru senang bangga, tapi rajinnya dia takut karena takut dihukum lagi. Bukan karena saya mau berubah, emang saya mau lebih baik, besok saya mau jadi orang seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya. Larinya ke situ Pak. Jadi kita itu mendatangkan dari diri, dari internal. Seharusnya. Iya. Terus yang sebagai teman, nah yang teman ini kalau kali bisa paling ya. Kalau teman itu Pak, kadang kita berpikir tanda kutip. Ketika kita di posisi teman, kadang anak tidak bisa ngontrol terlalu dekat, kita juga serba salah. Tapi di posisi teman ini di situ membuat alasan apa ini? Membuatkan alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak, ayo lakukanlah demi bapak, tolong. Jadi seolah-olah demi bapak tolong kayak teman kita. Misalnya saya sama Pak Jaya temanan, Pak Jaya tolong yuk hari ini saya pendampingan di saya. Itu kan posisi teman itu kalau minta tolong gitu ya. Terus di situ ketergantungan. Nah ini kelemahannya di sini. Yang namanya di posisi teman itu ketergantungan. Misalnya dilalaknya tuh anak yang telat itu saya walinya. Besok walinya bukan saya. Kok ketemu tanda kutip wali yang RCI misalnya. Ini dia nyadar terus ya. Tapi karena saya di posisi wali yang dulu saya memosisikan sebagai teman, saya merangkul, tapi dengan dia tidak, dengan wali kelas yang baru tidak, dia merasa ketergantungan. Dia akan membandingkan di situ. Enak sama ini. Ya kadang kita dibandingkan kan guru sejarah kayak lebih enak kalau daripada Pak Roje kan iya biasanya ada itu dampaknya itu jeleknya sebagai teman dari ketergantungan. Terus untuk pemantau itu monitor. Nah di sini menghitung dan mengukur. Jadi kita menghitung dan mengukur artinya mengukur hanya mantau kita. Di situ mantau nanti kata-katanya ada di video itu apa peraturannya. Jadi kita tuh hanya memantau, dia yang menyebutkan contoh apa kami telah hari ini tahu nggak kalau telat itu poinnya berapa. Jadi kita tuh hanya mantau, kita memantau, tapi dia itu sudah tahu. Jadi kita gali itu tahu apa yang nanti menjadi spekulasi. Terus di posisi manajer, nah ini yang diharapkan Bapak Ibu, karena ini adalah budaya positif. Jadi kita berpikir positif. Kalau dulu kan budaya negatif ya. Kalau dulu kan pukul-pukul aja Pak pendidikan Pak. Saya sendiri di SD ku, karena dulu saya itu kelas 2 baru bisa baca, makanya saya pintar matematika itu kayak gitu. Senang itu matematika gitu. Ini apa nih Pak? Aktivitas kegagalan ini.
Orang kayak gitu, orang diminta mematikan bacanya telat. Itu Saya juga kasih tahu Pak. Saya kasih ketika bisa angkat tangan saya. Jujur Nggak bisa baca saya karena nggak ada tekad dulu. Gimana aja dulu? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan di sini bisa kita tanyakan dari pertanyaan keyakinan. Ingat sekali lagi kita sebagai calon guru di masa depan, minimal target kita 5 tahun ke depan harus ada perubahan. Minimal perubahan terkecil itu di dalam kelas masing-masing. Itu minimal harus ada perubahan. Kalau bisa pemindahan ke lingkungan sekolah, kalau bisa ke lingkungan sekolah di luar lingkungan sekolah atau di pemindahan di sekolah lain. Nah di sini di posisi manajerial ini kompleks Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak menyalahkan anak tahu kesalahannya apa, tahu konsekuensinya, nyadar diri apa yang harus dilakukan. Dari sini ini adalah timbulnya motivasi intrinsik dari dalam si anak. Ya, keyakinan itu akan timbul. Oke, masih ada Pak Wahyu? Ya Pak. Saya tidak menutup diri dengan ilmu cuma harapannya bisa lebih disampaikan supaya ya bisa dibawa langsung. Ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, coba kita langsung lihat ke kondisinya apa yang terjadi di lapangan. Saya membayangkan kalau misalkan seperti itu diskusi, memang bagus diskusi. Cuma kalau yang telat sampai lebih dari 50 orang, diskusinya kira-kira guru BK cuma berapa itu? Ya kan? Itu kan diskusi tadi seperti ini lah berdua ya. Iya. Nah, kan nggak mungkin kalau kayaknya jawab apa yang kamu yakini kan beda-beda. Kalau seperti ceramah kan kayaknya nggak bisa terus diskusi. Berarti ini memang bukan guru BK. Ya. Tapi tadi sekali lagi saya tidak menyalahkan ini, tapi artinya kita harus melihat lapangan juga. Bagaimana di lapangan terus bisa terpecahkan dengan baik. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ya memang benar sebelum kita melangkah harus punya acuan dulu. Cuma kalau bisa ya sebelum benar-benar kita melangkah itu ini pasti yang kita bisa terapkan. Ya, saya awal kalimat biar kita waktu efektivitas Pak Bako sudah mengerjakan terus. Kalau dia berbentuk masif ya, bentuknya masif. Pak, kita tanyakan dengan Pak Makmun atau jajaran pimpinan sekolah, apakah yang salah itu siswa yang salah atau keyakinan mereka yang salah? Kita harus menemukan keyakinan, maka Pak Makmun kita akan bicara tentang visi. Keyakinan visi kita itu sudah kita tanam dan tidak dari peserta didik kita, kenapa bisa terlambat 100, 200, 300. Bukan lagi ke individunya, tapi ke hal yang lebih masif. Kita akan melebar dalam bersegi. Iya, betul. Nah, saya rasa kita batas kita cukup sampai terlebih dahulu. Karena kalau sudah bicara 10, 20, 30 berulang, kita tanyakan keyakinan siswa tersebut sekolah di sekolah ini apa? Akan lari ke sana lagi atau lebih luas dan lebih lebar, bukan wadah dan tempatnya, bukan wewenang kita untuk lebar ke sana. Ada kata yang lebih pastinya, kami mohon teman-teman semua, kami mohon maaf, ada kata yang kurang, kami pun lagi calon murid gerak, lagi belajar dan belajar yang diceremin oleh teman-teman semua. Ada semoga ini bermanfaat dan kami yakin bahwasannya ini bermanfaat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter dulu,